Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 9. Ling Mo Han sama sekali tidak menghiraukan orang di belakangnya dan hanya melebarkan langkahnya untuk terus berjalan. Ia mengira bahwa pengemis kecil itu sebenarnya adalah tuan muda dari keluarga kaya yang diam-diam melarikan diri untuk bersenang-senang. Sejak pengemis kecil itu berpegangan pada kakinya, ia tidak merasakan kerendahan hati dari pengemis itu dan ia memiliki sepasang mata yang menunjukkan kecerdasan dan tajam, cerdik, tidak seperti yang dimiliki seorang pengemis. Setelah mendengar bahwa ia bermaksud pergi ke hutan 9 jebakan, ia semakin yakin bahwa pemuda itu hanya pergi ke sana untuk bersenang-senang. Kalau saja pemuda itu benar-benar tidak takut mati dan mengikutinya secara membabi buta ke dalam hutan 9 jebakan, dia tidak akan mau repot-repot pergi menyelamatkannya jika terjadi sesuatu. Melihat paman di depannya mengabaikannya, Feng Jiu tidak berkata apa-apa lagi setelah itu, tetapi hanya berlari kecil untuk mengimbangi langkahnya. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, langkahnya terlihat sedikit aneh, karena kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari Ling Mo Han di depannya. Keduanya berjalan beriringan. Ling Mo Han yang berada di depan tidak pernah berhenti untuk beristirahat, begitu pula Feng Jiu yang berada di belakangnya. Karena waktu terus berjalan, dia harus segera pergi ke hutan 9 jebakan untuk menemukan ramuan yang diperlukan guna menghilangkan racun dalam tubuhnya, atau hidupnya akan benar-benar berakhir tanpa alasan di dunia ini begitu saja. Namun, tubuh ini dulunya milik seorang nona muda dari keluarga kaya. Setelah berlari seharian penuh tanpa makan dan minum, tubuh ini telah mencapai batasnya. Kakinya terasa sakit dan berat, langkahnya perlahan melambat, dan sosok Ling Mo Han di depannya semakin menjauh. Akan tetapi, dia masih berhasil tiba di tepi hutan 9 jebakan saat fajar menyingsing keesokan harinya, dan dia tidak melihat tanda-tanda pamannya dimanapun. Wah, aku kelelahan. Ia jatuh kembali ke tanah, terengah-engah. Keringat mengalir deras, dan ia kelaparan. Ia merasa sedikit pusing dan agak mual. Dari kemarin sampai sekarang, satu-satunya yang dimilikinya adalah apel yang telah dicurinya dari kios buah dan telah lama dicerna dan bahkan sarinya tidak tersisa. Perutnya sangat kosong dan dia sangat menginginkan paha ayam yang lezat untuk dimakan saat itu. Dia beristirahat sebentar untuk mengatur napas, dan setelah menyeka keringatnya, dia berdiri dan menatap hutan 9 jebakan di depannya, senyum penuh harap terlihat di wajahnya. Hehe. Aku seharusnya bisa menangkap daging liar di hutan 9 jebakan. Hanya memikirkannya saja membuatnya menelan ludah, dan dia segera menggerakkan kakinya untuk masuk ke dalam hutan. Pohon-pohonnya lebat dan tumbuhannya melimpah. Sinar matahari dari atas kepalanya setengah terlindungi dan bau tanah yang lembab serta harum rumput tercium melewati hidungnya yang terbawa angin sepoi-sepoi. Feng Jiu memegang ranting yang patah dari salah satu pohon dan menyapukannya ke kiri dan kanan di hadapannya sambil berjalan. Dengan melakukan itu, di satu sisi, ia dapat menyapu beberapa rumput liar di jalannya, dan di sisi lain, mengusir ular berbisa yang mungkin bersembunyi di rerumputan. Kemajuannya lambat, karena matanya dengan cermat memindai setiap tanaman herbal yang tertutup di bawah rumput liar. Dia telah mempelajari racun dalam tubuhnya dan mungkin sulit bagi orang lain untuk menghilangkannya, tetapi bagi seseorang seperti dia yang sangat ahli dalam pengobatan dan racun, itu relatif mudah. Tentu saja, dengan asumsi bahwa dia harus terlebih dahulu menemukan ramuan yang dia butuhkan atau bahkan jika dia adalah dewa medis, dia tidak akan dapat menghilangkan racun dalam tubuhnya tanpa apapun. Mungkin karena dia masih berada di pinggiran. Meskipun dia berhasil menemukan beberapa herba, semuanya adalah jenis yang umum. Dan untuk makanan liar yang membuatnya ingin muntah, itu hampir sama sekali tidak ada harapan. Bahkan setelah berjalan selama lebih dari 1 jam, dia belum melihat satu pun tanda-tanda hewan hidup yang bisa dimakan, tetapi hanya sejumlah kadal yang hinggap di dahan-dahan pohon. Dia sangat lapar hingga membuatnya merasa lemas. Dia melihat beberapa tanaman herbal creeping wood sorrel yang dapat dimakan tumbuh di antara rumput liar dan dia memetik banyak tanaman itu dan mengunyahnya sambil berjalan. Meskipun batang tanaman itu asam, bunganya terasa sedikit harum. Mungkin tidak banyak, tetapi tetap lebih baik daripada perutnya yang sudah kosong. Hei! Aku benar-benar bisa menemukan tree root berries di sini. Dia berlari dengan terkejut ketika melihat tanaman herbal tumbuh di kaki pohon, yang merupakan salah satu tanaman herbal yang dicarinya dalam perjalanan ini untuk penawar racunnya.